silahkan ketua kelasnya. Coba, Aska, mana Aska? Ya, silahkan dipimpin doa. Setelah itu istiadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aska sudah dipimpin berdoa hari ini. Adakah yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah semuanya sehat. Oke baik, sebelum kita memulai, Ibu ada sebuah tebak gambar sederhana. Silakan apa? Fermentasi apa? Fermentasi susu. Fermentasi susu. Ya, oke, fermentasi susu. Berarti masih konsentrasi ya semuanya ya? Masih fokus. Oke, next. Ya betul, fermentasi susu. Nah, sebelumnya ada sebuah kalimat motivasi dari Umar bin Khattab terkait meraih ilmu ya. Jadi kalian ketika kalian meraih ilmu itu harus dengan ilmu sabar dan tenang ya. Semua itu adalah proses. Jadi kalian belajar ini merupakan sebuah proses untuk meraih ilmu ya, yang harus kalian sikapi dengan tenang dan sabar. Sedikit mengulang materi yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya ya. Siapa yang masih ingat terkait perubahan wujud zat? Saya Bu, Ya. ada 6 perubahan wujud zat. Apa saja? Membentuk, mencair, mengembun, menyusun, mendeposisi. Posisi menyulim ya. Ya ada betul ya, ada 6. Ada 6 yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyulim dan sebagainya. Oke, good job Gendis atas jawabannya. Nah, salah satunya itu mencair. Kalau mencair itu perubahan wujud zat dari apa ke apa? Dari padat ke cair. Ya, kemudian ada perubahan zat. Nah, perubahan zat ini, zat yang cair, padat itu bisa berubah. Perubahan zat ini terbagi menjadi berapa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Perubahan zat ada berapa? Dua. Ya, apa? Ya, secara fisik dan secara kimia. Oke, sudah Aulia atas jawabannya. Nah, selanjutnya adakah yang bisa membedakan apa itu perubahan fisik dan kimia? Apa? Perubahan zat bisa adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan zat bisa perubahan kimia. zat secara kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Iya, perubahan. Bedanya ada yang menghasilkan zat baru dan tidak menghasilkan zat baru. Itu secara fisik dan kimia ya yang akan kita pelajari insya Allah hari ini. Oke, baik. Sudah mulai tergambarkan apa itu perubahan zat, apa itu wujud zat, ya. Insya Allah ya sudah. Oke, baik. Terima kasih Aska atas jawabannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, itu akan menampilkan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menjelaskan konsep perubahan fisika di dunia. Kemudian melalui eksperimen sederhana nanti peserta didik mampu menghubungkan perubahan zat terhadap permasalahan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui eksperimen sederhana peserta didik dapat mengamati perubahan yang terjadi. Lalu yang keempat, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah terkait manfaat adanya perubahan fisika di dunia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah yang penilaian yang akan kita capai hari ini, yang pertama dari penilaian sikapnya, yaitu kerjasama dan rasa ingin tahu. Jadi kan ini berkelompok ya. Nanti silakan kerjasamanya yang bagus. Lalu ada pengetahuan, nanti ada tes tertulis. Kemudian ada penilaian kinerja ya, saat kalian melakukan percobaan dan presentasi. Ya, oke. Silakan perhatikan gambar berikut. Gambar
yang ada di papan tulis yang ada di depan itu terkait hujan yang deras. Kondisi cuaca saat ini di daerah kita seperti apa? Ekstrim ya, hujan setiap hari, pagi, siang, malam ya. Hujannya deras sekali dan menyebabkan banjir di berbagai daerah. Ada mungkin di sekitar kalian yang banjir? Ya, yang banjir kira-kira dari dampak banjir ini ada apa? Dampak dari banjir ini? Berbagai penyakit. Iya, bisa dari penyakit, bisa larinya ke daya tahan tubuh ya. Jadi kalau kalian nggak kuat kena hujan, bisa lemah daya tahan tubuhnya, kemudian sakitnya kira-kira apa aja? Sakitnya apa aja? Batuk, pilek, sakit perut, diare ya, bisa diare, bisa batuk, pilek, demam. Nah iya, banyak sekali ya, demam, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Nah ibaratkan seperti ini, anak-anak, kalau kita naik sepeda motor, kalau sepeda motornya itu tidak dirawat, kira-kira akan enak nggak kalau kita pakai? Berarti akan rusak ya? Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi tubuh kita pun sama. Kalau tubuh kita ini tidak diberikan atau dijaga atau diberikan asupan makanan yang bagus, yang sehat, berarti cepat mudah sakitnya ya. Jadi tubuh kita juga akan lemah, daya tahan tubuhnya juga akan lemah. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, silakan diperhatikan tayangan video berikut. Imunitas tidak melulu selalu baik, apalagi pada kondisi pandemik seperti ini. Hal ini tentunya membuat kita khawatir tentang kesehatan. Kemudian, apa saja yang mempengaruhi imunitas tubuh kita? Kemudian, bagaimana untuk meningkatkan imunitas jika terjadi penurunan? Untuk pertama, kita bahas dulu hal apa saja yang mempengaruhi imunitas tubuh kita. Yang pertama, lingkungan lebih dominan dibandingkan genetik. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor lingkungan berperan sangat penting dalam perkembangan komponen sistem imun, terutama komponen yang bertanggung jawab terhadap pertahanan tubuh dalam jangka yang panjang. Orang kembar yang memiliki komponen tubuh yang seharusnya bekerja identik pun akan memiliki kemampuan pertahanan tubuh yang berbeda bila lokasi tanamnya berbeda. Komponen sistem imun yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan ini bereaksi lebih lambat dalam menghadapi mikroba, bakteri, jamur, dan virus. Tetapi kemampuannya dalam mengeliminasi lebih spesifik. Yang kedua, makanan. Makanan sehari-hari merupakan komponen yang paling utama yang membentuk diri kita. Hal ini tidak terkecuali untuk sistem imun tubuh. Makanan yang kaya akan lemak dan gula atau biasa disebut makanan barat seperti makanan cepat saji cenderung menyebabkan stres pada sistem imun kita sehingga mudah mengalami kerusakan dan menginisiasi penyakit. Makanan jenis ini akan meningkatkan produksi protein-protein yang menyebabkan kondisi stres tubuh. Pola makanan barat yang menyebabkan kita rentan terhadap penyakit degeneratif atau metabolik Seperti jantung, kolesterol, dan diabetes. Banyak makanan yang baik dikonsumsi sehari-hari untuk meningkatkan atau setidaknya menjaga agar kondisi tubuh kita tetap baik, seperti yogurt, acar, dan makanan kaya serat. Dari tayangan video tadi, permasalahan apa yang bisa kalian temukan? Berkurangnya imunitas tubuh ya, menurunnya imunitas tubuh. Betul, Gendis. Ada lagi? Saya Bu, bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh supaya tidak cepat sakit? Oke, tadi berarti videonya karena imun menurun, jadi bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh itu? Ada yang tahu tadi di video? Saya Bu,
apa? Karen? Mungkin dengan mengonsumsi makanan kaya serat, acar, dan yogurt. Iya, oke. Ya, bisa ya. Mengonsumsi makanan yang kaya serat, ya acar dan yogurt. Nah, ya itu ya. Jadi makanan-makanan itu juga penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kalau makanan kita sehat, banyak mengandung vitamin, buah, kaya serat ya. Itu insya Allah tubuh kita akan tetap kuat gitu ya. Daya tahan tubuhnya bagus ya, seperti itu. Oke, silahkan coba kalian buat pertanyaan terkait dari masalah yang tadi ditayangkan dari gambar dan video. Kelompok 1 mungkin? Kelompok 1? Kelompok 1? Ada yang bisa? Ya. Manfaat apa saja yang Manfaat? di dalam acar? Ya, manfaat apa saja? Oke, yang terkandung di dalam makanan itu ya, makanan yang akan meningkatkan sistem imun kita. Yang baik. Tadi pertanyaan dari siapa? Muti ya? Ya, bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh supaya tidak mudah sakit? Oke, baik. Nah, untuk kegiatan hari ini, kira-kira kita akan membuat apa supaya bisa meningkatkan imun? Ya, sudah disiapkan? Sudah. Kalau sudah disiapkan, kalian duduknya berkelompok. Silakan, yuk duduknya sesuai kelompok 1, 2, dan 3. Ya, oke, silakan. Disiapkan alat dan bahannya. Sudah? Nah, sebelumnya saya bagikan LKPD. Kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4. Silakan dipelajari dulu LKPD-nya. Dan ini saya bagikan layoutnya untuk membuat langkah-langkah pengerjaan. Kelompok berapa ya? Kelompok 1 mana? Nanti silakan ditulis di sini. LKPD-nya ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Tidak ada. Berarti sudah paham ya terkait langkah-langkahnya? Nah, silakan diperhatikan langkah-langkahnya di LKPD. Lalu kalian sudah bisa mulai melakukan percobaan. Ya, sarung tangannya ya. Sarung tangannya silakan dibagikan. Ya, boleh dibantu. Ya, sudah langkah pertama apa? Langkah pertama persiapkan alat bahan. Lalu menuangkan susu. Ya, silakan. Susunya dituang berapa? 500. Ya, silakan susunya dituang 500 ml. Menyalakan apinya juga hati-hati. Gunakan api sedang ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Aman? Ya, suhunya sampai berapa? 70. Sampai 70. Ya, nanti diukur ya menggunakan termometer. Apinya jangan terlalu besar. Ada pertanyaan? Ya, Aulia, apa? Untuk pemanasan suhunya apakah harus sampai 70 derajat Celcius? Kalau lebih boleh tidak gitu? Ya. Ada yang bisa jawab? Kenapa pemanasan suhunya hanya bisa sampai 70? Ya? Karena kalau lebih dari 70 derajat Celcius, suhunya akan rusak. Ya, betul ya. Jadi kalau dengan pemanasan tinggi susunya bisa rusak karena susunya sudah sempurna ya, sudah dipasteurisasi. Jadi susunya sampai berapa? 70? Sampai diukur dengan termometer. Di kelompok berapa? Bukan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, sampai
sambil ini ya. Kelompok 4, oke, sampai mana ya? Ya, dilihat suhunya sudah 70 atau belum. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Kelompok 3, oke. Ada masalah? Tidak ada. Kelompok 2 ada masalah? Tidak ada. Kelompok 1 sudah suhunya sudah 70 derajat. Kira-kira langkah berikutnya apa? Menunggu sampai suhunya hangat berapa? 30 ya, sekitar 30 sampai 40. Setelah hangat suhunya dimasukkan duren ya, durennya dimasukkan. Oke, kelompok 1 sudah ke tahap pendinginan. Udah berapa suhunya? Udah 70 belum? 50. Sambil menunggu mendinginkan, boleh kalian mengisi LKPD dan layoutnya. LKPD-nya dilengkapi. Mungkin ada yang menyiapkan cupnya ya, cupnya jangan lupa diberi label kelompok. Ada yang menyiapkan cup, ada yang melengkapi LKPD. Nggak pakai label. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti ditandain aja ya, pakai kertas besar. Tapi kan tetap kita berapa? Iya. Udah, tinggal nunggu pendinginan ya. Sambil ditunggu, boleh diisi LKPD dan layoutnya dikerjakan. Ya, diisi dilengkapi. Diaduk sampai homogen. Diaduk. Ini kelompok berapa ini? 3 juga sudah. Oke. Ini sudah dituang? Sudah proses penuangan ke cup? Belum. Ya, diaduk dulu sampai homogen lalu dituang ke cupnya. Perlahan-lahan. Kelompok berapa? 2. 3 sudah.
Ya, diaduk sampai homogene ya. Jangan lupa diberi label kelompoknya ya, anak-anak jangan lupa di labelin. Berapa? Udah ngomong, masukin diaduk sampai mungkin biasanya agak sampai lalu ya. Ya, kelompok satu sudah menuangkan, hati-hati mengaduknya. Dibantu menuangkan. Ada yang nutup ya. Masih agak membuka. Udah ditambahkan kebetulannya. Kalau udah homogen langsung dituangkan ke cupnya. Nanti dirapatkan ya, tutupnya dirapatkan. Ada yang tahu kenapa tutupnya harus rapat? Bagi ada bakteri yang masuk. Ya, supaya dia tidak terkontaminasi dari udara. Ada yang tahu proses fermentasinya berapa lama? 24 jam. Ya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Selesai? Oke, good. Kelompok 1 sudah selesai. Oke, kemudian silakan teman-teman diselesaikan dulu yang belum selesai. Dan nanti akan ada perwakilan kelompok. Silakan dipilih perwakilan kelompok yang berpresentasi. Yang sudah siap kelompok? Kelompok 1 sudah siap? Siap ya? Oke, baik, silakan kelompok 1 dipilih perwakilan kelompoknya yang ingin dipresentasikan dan hasil yang sudah jadi disiapkan. Tiga ya. Ada yang memegang layout-nya, kemudian menjelaskan. Yuk silakan boleh sekarang. Kelompok yang lain nanti sambil bekerja sambil memperhatikan kelompok 1 yang akan presentasi, dan ketika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Agak maju cepat. Ya, oke. Bukan layoutnya. Yang lain teman-temannya memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan pembuatan label. Dan terakhir tuangkan ke dalam cup puding dan fermentasikan kurang lebih 24 jam untuk membuat. Suhu yang kurang tinggi akan menyebabkan karena itu
Satu. Jadi ditunjukkan, silakan kelompok satu ditunjukkan hasil yang sudah jadi yogurtnya dan kesimpulannya dibaca. Yuk, kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan apa? Sebelum kita bahas, dibaca silakan kesimpulannya yang telah dibuat. Berdasarkan percobaan sederhana yang telah dilakukan, yogurt sangat bermanfaat untuk menjaga imunitas tubuh. Pada proses fermentasi yogurt terjadi perubahan fisik dan kimia. Perubahan fisik ketika tekstur yang tadinya cair menjadi kental dan perubahan kimia ketika rasa yogurt menjadi asam setelah fermentasi. Ya, itu kesimpulan dari kelompok satu. Silakan ditunjukkan apakah teksturnya sudah kental. Hasilnya seperti ini ya. Nah, teman-teman yang lain bisa diperhatikan. Boleh kelompok satu silakan sudah. Ada pertanyaan untuk kelompok satu? Bagaimana hasil fermentasi dan apa perubahan? Bagaimana hasil fermentasi dan perubahan apa yang terjadi? Hasil fermentasinya bisa dijelaskan terjadi perubahan apa? Menghasilkan zat baru ya. Dari rasanya ada yang berubah? Ada. Dari rasa satu menjadi asam. Asam. Kenapa? Ada yang tanya nih kenapa asam? Oke. Ya, perubahan yang terjadi sebelum dan setelah fermentasi. Tolong dijelaskan sebelum fermentasi seperti apa teksturnya dan lain sebagainya. Perubahan zat yang terjadi tidak ada. Setelah fermentasi maka akan seperti baunya bau terjebur, tekstur yang kental dan rasa kasar. Perubahan zat terjadi perubahan fisik dan kimia. Oke, good job untuk kelompok satu. Beri tepuk tangan. Boleh kembali ke tempat duduknya kelompok satu. Sekarang silakan kalian membuat kesimpulan ya, dari hasil percobaan sederhana hari ini. Sudah dibuat kesimpulan? Sudah. Ya. Saya akan menanyakan kesimpulan dari kelompok satu sudah. Kelompok dua mana kelompok dua? Ya, kesimpulan dari kelompok dua. Kesimpulan penting adalah minuman yogurt akan meningkatkan sistem imun tubuh karena banyak mengandung vitamin dan mineral. Oke, good job kelompok dua ya. Jadi dengan membuat minuman yogurt tadi akan meningkatkan sistem imun karena banyak mengandung vitamin dan kalsium. Oke, good job. Terima kasih kelompok 2. Kesimpulan satu lagi mungkin dari kelompok 3. Mana kelompok 3? Yuk, kelompok 3 kesimpulannya apa? Ya, pembuatan yogurt terjadi perubahan kimia dan secara fisik ya. Kemudian banyak manfaatnya ya untuk tubuh. Oke, kelompok 1 sudah tadi kesimpulannya? Ya, silakan disampaikan ulang boleh. Kesimpulan dari kelompok 1 adalah pada proses pembuatan yogurt membutuhkan peran bakteri ketika proses fermentasi sehingga akan mengubah rasa pada campuran susu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terbentuknya zat baru yang merupakan salah satu ciri dari perubahan kimia. Ya, oke. Terbentuk zat baru ya. Nah, semuanya ya terbentuk zat baru dari pembuatan yogurt. Jadi itu menandakan bahwa adanya perubahan secara kimia. Ya, baik. Oke, good job untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Beri tepuk tangannya. Baik ya, itu ya. Jadi yang kita pelajari hari ini terkait perubahan secara fisika, secara kimia ya. Di situ ada peran bakteri apa? Bakteri baik, Lactobacillus. Iya, betul sekali. Dan rasa yogurtnya setelah fermentasi kira-kira bagaimana? Asam. Nah, disitulah terjadi perubahan secara kimia. Yang tadinya susu murni, kemudian ada yogurt lainnya sehingga mengubah
zat menjadi zat baru ya, mengubah tekstur dan kemudian rasa juga seperti itu ya. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini sudah cukup ya eksperimen hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Alhamdulillah. Oke, untuk terakhir saya akan membagikan soal evaluasi. Silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit. Yuk, silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit. Dibagi ke silakan dikerjakan soal evaluasinya. Diberi nama di kelas. Yang nggak mau boleh berani ya. Sudah? Sudah? Alia sudah? Belum. Ya silakan sama kelas ditulis kelebihan, ada yang kelebihan. Nanti akan diambil nilai ya, nilai pengetahuan. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan ke ketua kelompoknya. Nanti dikumpulkan kayak gitu ya. Silakan ketua kelompoknya yang dikumpulkan ke ketua kelompoknya. Ya baik. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Kira-kira apa manfaatnya? Nanti silakan manfaat dari pembelajaran hari ini kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyampaikan manfaat dari pembelajaran hari ini? Bu Maira? Kita dapat mengetahui manfaat dan perubahan yang terjadi pada proses pembuatan minuman yogurt. Ya, good. Oke, give applause buat Maira. Manfaat dari pembuatan minuman yogurt, kemudian proses yang terjadi. Ya, oke, good job. Baik, tugas kalian di rumah adalah tugas kalian mengamati perubahan fisika dan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa diterapkan di rumah. Ya, ketika kalian merasa tubuh kalian merasa kurang vitamin, kurang sehat, boleh mungkin membuat minuman yogurt ya yang banyak mengandung kalsium, vitamin, dan kemudian bisa meningkatkan sistem imun kalian ya, seperti itu. Baik, materi yang berikutnya nanti pertemuan berikutnya silahkan dipelajari terkait senyawa dan campuran ya, senyawa dan campuran silahkan nanti dipelajari di rumah masing-masing. Yuk kita baca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah. Silakan ketua kelas pimpin doa. Kita itu Istidadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat belajarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa ibadahnya, dan jangan lupa untuk membantu dan berbakti kepada orang tua ya. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.